Kita sama-sama niat dulu. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadakkur wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbihi Orang moal hasil ilmu angin kugen perkara hiji kecerdasanana pegunakeun saanyana kudu luhur semangatna sabar jeung apik akhlakna kudu tekun diajarna jeung kudu cukup bekalna guru nu bener alina waktuna ge kudu lillah santri teh calon ulama neruskeun tugas abdi monggo jumanang guruna aya akanana kudu hasil sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil ummah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ahla sunnatihi wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmin nahdah amma ba'd. قال المؤلف رحمه الله نفعنا ونفعني وبعلومه إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة سيد الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة سيد الشيخ عبد الله مبارك بن نور محمد وإلى حضرة سيد الشيخ أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين وجميع شيوخنا ومشايخ شيوخنا khususan ila hadrat Imam Haji Syatibi, Imam Haji Qurtubi, Kiai Haji Abdul Haq Nugentur, Imam Haji Tubagus Bakri bintu Bagus Seda Sempur, Imam Haji Mahmud, Imam Syadli, Imam Haji Masturah, Kiai Juba Asyari, Kiai Juba Sarsi, Kiai Zadu Sri, Imam Haji Mustafa Allah Nyalam Batu, Imam Haji Batu Kurung, Imam Haji Senja, Imam Haji Usman Saranggarut, khususan ila hadrat Imam Haji Mahmud Badrika Hanafi, Imam Kiai Haji Abdullah Mukhtar, Jami' Syuyukhina wa Masyaikh Syuyukhina wa jami' alladhi bidati sunnah khususan ila hadrat Syekhina wa Murabbina Syekh Muhammad Zainal Abidin Bazul Ashhab وخصوصا لمصنف هذا الكتاب سيد الشيخ أبي عطاء الله السكندري رضي الله عنه وإلى حضرة أبي العباس المرسي وإلى حضرة الشيخ إمام أبي الحسن الشاذلي وجميع شيوخنا ومشايخ شيوخنا وجميع أرواحنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمن له حق علينا اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين مددنا بمددهم وأعد علينا من بركتهم
أغيثنا بإذن الله أغيثنا بعون الله أغيثنا بفضل الله نسألكم البركة والشفاعة والكرامة والسلامة والإجابة والإجازة والاستطاعة والاستقامة وتيسير الأمور وقضاء الحوائج ودفع البلايا وزيادة الأمور في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sampurasun ayah salik Hadratal Mukarramah wal Muhtaramah Pangarsa Umi al Mukarramin wal Mukarramat Dewan Keluarga Pondok Pesantren Az-Zainiyah Rai-rai Simkuring adik-adik saya al Mukarramin wal Mukarramat para kiai, para ulama, para asatidz, ustazat, muallimin, muallimat, para habaib, peserta mastaka Majlis Hidmah Tabarruk Kitab Al-Hikam yang saya hormati, saya cintai dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat dari Iqomah Nusantara nampak hadir di sini. Iqomah Nusantara Kabupaten Sukabumi, Iqomah Nusantara Kabupaten Bandung Barat, Iqomah Nusantara Kabupaten Cianjur, Iqomah Nusantara Kota Sukabumi yang mewakilinya, Iqomah Nusantara Kabupaten Bogor Raya atau yang mewakilinya, beserta sahabat-sahabat yang hadir melalui streaming, yang walaupun secara streaming itu termasuk pada wadzalika ad'aful iman. Ya, ngaji dina streaming itu modal. Kuatan nanti gratisan deh, atau menang mau tina wifi batur. Aduh. Saudara kami yang berada di Lantamal 2 Padang, Pak Letnan Kolonel Hendra Astawan, selamat malam, izin ngundang. Terus juga sahabat kami Pak Kolonel Sofi Nurman yang ada di Sorong, sahabat kami Kolonel Marimin yang berada di Balikpapan, sahabat kami Letnan Kolonel Indira Sapata Heru yang berada di Ambon, sahabat kami Mayor Suyadi yang berada di Seskual Jakarta, sahabat-sahabat kami yang berada di luar Jawa atau di Jawa luar. Kalau Jawa luar itu Madura, itu Jawa tapi di luar. Nah, luar Jawa mah Sumatera. Yang ada di Sumatera dari mulai Labuan Haji atau 0 km Sabang sampai ke Iqomah Nusantara DPC Bandar Lampung, Bang Andre dan sahabat-sahabat yang lain, sahabat-sahabat yang berada di Kalimantan, baik Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Selatan, sahabat-sahabat yang berada di Sulawesi, baik di Makassar, Sulawesi Selatan maupun di Sulawesi Tengah, di Baras, di Mamuju, di Pasangkayu. Di sana nenek-nenek paling marah kalau mau dicabut gigi di Pasangkayu. Nanti kami tidak bisa menggigitnya, padahal Pasangkayu itu namanya tempat. Nenek nanti dicabut gigi di Pasangkayu. Sahabat-sahabat yang berada di Palu, sahabat-sahabat yang berada di kota Mobagu, Bolmong Raya, Kang Asep dan juga Mang Ijal dan juga Kang Haji Alpian yang melaksanakan streaming di sana pengajian bersama di Masjid Atira yang langsung streaming dari Pondok Pesantren Az-Zainiyah Pusat di sini. Juga sahabat-sahabat yang berada di Indonesia Timur, sahabat kami Pak AKBP Suharman di Kepulauan Wakatobi, terus juga yang berada di Halmahera Barat, yang berada di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua dan lain sebagainya. Juga kami sambut sahabat-sahabat dari Baskom, Bazul Ashab Community yang berada di Jeddah, Kang Abel beserta yang lainnya. Hatur nuhun korman atas katampi, atas kabagikeun sapali, sapali deui can kabagikeun sabab can puguh kamari itu hormati saha.
Nah, ternyata dari Baskom Bazul Ashab Community yang ada di Jeddah, Bazul Ashab Waskom yang ada di Dammam, Madinah, Makkah Al-Munawwarah, terus juga yang berada di Riyadh, Bazul Ashab Community yang berada di Jepang, yang berada di Jepang, yang berada di Milan, Wina, terus juga di Nederland, Belanda, Bazul Ashab Community yang berada di Malaysia. Ini yang ada di Pondok Syekh Daud Al-Fatani, Trengganu, Pondok Darun Naim, Kelantan, Pondok Yayasan Sakaran Bindandai, Yayasan Sabdi yang berada di Semporna, Sabah, sahabat-sahabat yang berada di Australia yang sekarang mungkin belum maghrib di sana. Juga sahabat-sahabat lain yang berada di luar Indonesia yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Pantengkan terus wifi-nya supaya tidak terputus. Kalau sekiranya ada masalah bisa langsung di WA ke operator kami. Jadi kajian hikam itu diadakan di Pondok Pesantren Az-Zainiyah, tetapi streaming langsung di tempat-tempat lain. Jadi bapak-bapak yang hadir di sini, ibu-ibu yang ada di sini, ini kajiannya ya kalau mau sok-sokan berarti kajian internasional, bukan hanya dikaji di sini. Mohon maaf kalau nanti saya terlalu banyak bahasa Sundanya, itu mohon dikasih tahu. Nah, kalau nggak tahu tempe lah, nggak sayur apalah. Nah, sehingga yang buka tadi mengatakan saya sudah tahu, belum ada tempenya. Baik. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam keadaan apapun, fi syarra'i wad dharra'i. Kalimat fi syarra'i wad dharra'i itu enggak ada senangnya sebenarnya. Syar itu kejelekan, dhar itu madarat. Jadi dalam keadaan susah dan sulit apapun, sesuai dengan amanat Pangarsa UA tahun 2015, beliau mengatakan wa mah tika dieu we ngawas mah. Engke mah kaditu nama ku barudak ngan ieu kegiatan tong eureun tepi ka poe kiamat. Dalam keadaan apapun, walaupun kita pengajian secara streaming karena mungkin terhad karena masalah corona seperti tahun kemarin, tetapi alhamdulillah masih dapat kami laksanakan berkat dukungan dan bimbingan utamanya dari Pangarsa UA secara ruhaniah kepada kami dan juga kepada Pangarsa UMI, juga seluruh dewan keluarga dan juga seluruh santri Pondok Pesantren Az-Zainiyah dan juga seluruh peserta Al-Hikam. Kalau kita akumulasikan dari 2006, mungkin alumni Hikam itu sudah ada di 120.000 lah mungkin. Tetapi memang ini belum seberapa persen dibanding dengan umat Islam yang berada di Indonesia pada khususnya, yang berada di dunia pada umumnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, izinkan saya memperkenalkan diri. Ini bagi yang belum kenal, mungkin tidak tahu ini yang akan mengisi materi itu siapa. Nama saya Aang Abdullah Zain. Disebut Aang bukan karena kiai, tapi dulu tabarukan. Pangarsa UA ngalap berkah, mudah-mudahan geus gedena jadi ajengan. Putra laki-laki Pangarsa UA ada 2. Yang pertama yang paling besar Kang Haji Aah yang tadi membacakan tawasul, karena memang ofisial beliau di Ngimaman, makanya beliau disebut Wa Imam. Dan nanti juga beliau yang akan mengijazahkan aurad-aurad Pangarsa UA. Selanjutnya saya Aang Abdullah lahir di Sukabumi 16 April 1981. Sesuai dengan perintah Pangarsa UA, nanti kalau kamu sudah umur 40, kamu harus puasa. Alhamdulillah 16 April ini bulan puasa. Jadi memang hebat. Hebat. Hitungan UA itu hebat gitu. Jadi umur 40 itu memang puasa. Kumaha teh puasa. Mohon doanya di menjelang senja ini, usia saya yang sudah semakin tua ini, semoga saya semakin didewasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah menikah dengan istri saya namanya Neng Nia Kurniati, yang mohon doanya dari semuanya, sekarang sedang sakit yang agak
agak parah sakitnya. Mudah-mudahan cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah. Al-Fatihah. Ini juga sebenarnya bisa didengarkan untuk yang berada di lingkungan Nagrog dan sekitarnya. Bisa didengarkan di radio FM 91,7 FM. Tapi itu ada apul iman juga. Atau gitu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau ibu bapak ada yang pengen ke toilet atau apa gitu, yang ngising dan lain sebagainya, itu bisa sambil mendengarkan, tertinggalin teuing lah gitu. Seperti itu. Dan juga untuk para murokiin, ini yang para muroki yang sudah tidak kuat ingin merokok, itu kami siapkan smoking area yang berada di luar sana. Di luar sana sengaja tidak kami kasih layar untuk yang layar supaya penasaran, jadi tong udah dua didinya hayo tapi kaberesan teh didinya tawa istiqomah harana. Baik, karena pada dasarnya pengajian itu harus ada muwajahah, bertemu wajah. Baik, itu autobiografi saya putra ketiga dari Pangarsa Uwa. Insya Allah ini sudah yang nggak coba-coba. Biasanya kan yang pertama itu kebenaran, lahirlah Teh Ami. Yang kedua penasaran, lahirlah Kang Aah. Nah kalau yang ketiga ini ketagihan, saya lahir. Yang pertama mungkin coba-coba, yang kedua memperbaiki, yang ketiga baru agak berhasil. Amin. Di mana ya itulah. Riwayat pendidikan saya RA di Darul Rahman. Darul Rahman itu adalah nama kedua dari Pondok Pesantren Az-Zainiyah. Az-Zainiyah itu awalnya bernama Sirajul Atfal, lalu menghormati nama kakek kami berubahlah menjadi Darul Rahman. Dan pada tahun 2000 ya, berubah menjadi Az-Zainiyah. Jadi Darul Rahman itu adalah Az-Zainiyah, adalah Sirajul Atfal. RA di Darul Rahman di sini, MI juga Darul Rahman di sini, MTS Darul Rahman di sini, MA Darul Rahman di sini. Jadi alhamdulillah saya produk asli di sini. Berarti itu pernah masantren keluar, itulah hebatnya saya. Nah, bandingku goblok gitu baheula. Saking gak benernya hidup saya sehingga ujian itu di sini. Padahal saya ngalamin MI, waktu MI mondok di Ajengan Bariji, waktu sanawiyah ngalamin di Al-Amin Madura, sempat juga sebentar di Lirboyo walaupun cuma beberapa hari, sempat juga di mana-mana, tapi ujian tetap kembali ke sini. S1 saya di Pondok Pesantren Suryalaya, agak bingung S1-nya karena ini SRR, Sarjana Rahman Rahim. Tidak bikin ujian dengan baik, hanya mewiridkan wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Jadi wa'fu anna hampura we abdi padosen, waghfir lana warhamna cing karunya atuh kiraku teu diberi nilai gitu. Teu diberi nilai keneh sebut we anta maulana, akhirnya dikasihlah nilai dan lulus. S2-nya di Uninus, S3-nya alhamdulillah sampai hari ini belum selesai karena penaltinya terlalu banyak. Itu riwayat sempat nginep di beberapa pondok, dan yang intinya adalah kami melaksanakan kegiatan ini bukan atas dasar nisab. Nisab teh dina harti ilmuna geus mahi, ilmunya sudah cukup dan lain sebagainya, tidak. Ieu mah ku kuat nasib we gitu. Bandingku kuat nasib. Jadi saya pernah ikut tabaruk al-hikam di beberapa guru, diantaranya di Pangarsa Kiai Haji Abah Obay Asy'ari. Obay Asy'ari itu Abah Obay Karawang, ikut hikam di beliau. Pernah juga ngalap tabaruk di Pangarsa Abuya Mukhtar.
pernah juga tabaruk di Banten, pernah juga ikut tabaruk di Tasikmalaya, tetapi yang menggembleng kami dari Hikam adalah dari Pangersaua intinya. Selanjutnya kita di sini akan mencoba memasuki dulu kepada kenapa sih kita harus belajar Al-Hikam. Jadi perkenalannya begitu saja. Anak-anak santri di sini biasa nyebut saya Kang Haji aja. Gitu. Jadi KH-nya itu bukan Kiai Haji tapi Kang Haji. Dibuka dulu pada halaman IPI. Nah, online gitu ngarana. Halaman keempat Romawi tentang kajian kitab Al-Hikam. Ini siapa yang membacakan? Katanya tadi Kapten Agus ya baca. Mana mikro? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kitab Al-Hikam, pemahaman dan pengamalan kitab Al-Hikam secara benar dan sungguh-sungguh adalah kunci untuk mencapai sukses di segala bidang kehidupan. Stop dulu. Jadi bukan hanya pengajian, saudara-saudara sekalian, tetapi di sini adalah bagaimana kita memahami dan mengamalkan. Memahami dan mengamalkan. Jadi faham itu sudah lebih dari tahu. Faham itu sudah lebih dari mengerti. Tapi paham adalah kurang dari merasa. Saya ulangi. Kan pertama kita itu tahu. Nyaho heula. Setelah tahu baru mengerti. Setelah mengerti baru faham. Nah, setelah paham baru merasakan. Nah, pemahaman. Dari pemahaman lalu kita rasakan sehingga kita mengamalkan. Yang lebih enak itu contohnya kepada pacar lah. Ini bagi yang pernah pacaran. Kalau yang memang belum pernah sama sekali merasakan artinya cinta, saya harap mudah-mudahan Anda hidup lebih lama supaya bisa merasakan itu. Ya. Karena pertama dulu tahu dulu. Oh, gedingan eta teh aya neng kokom alaikum. Lalu tunggu teruskan loh. Karena kalau diteruskan nama panjangnya itu neng kokom alaikum momoknya segede baskom. Neng kokom alaikum. Oh, tahu dulu. Neng kokom teh urang lebak kacang. Neng kokom teh anakna Mang Udin Petot, gitu. Jangan diterjemahkan juga Udin Petot itu. Kapten ini kurang baik kadang-kadang. Tahu. Pas ningali pamuntun, geuning geulis neng kokom teh. Dan dari banyaknya pengetahuan sehingga timbul pemahaman. Oh, paham lamun kaneng kokom tong sok ngomongkeun tai. Lamun kaneng kokom tong sok ngomongkeun perkara-perkara nu jorok. Nah, mulai paham. Mengerti dulu. Oh, mengerti bahwa neng kokom seperti ini. Setelah mengerti itu masih keluar ya. Baru kita tarik pengertian ke dalam. Jadi ada tahu dulu masih luas. Mengerti mah keluar, nah, pengertian yang kita dari ke dalam itu namanya pemahaman. Coba dilihat dalam ilmu mantik lah seperti itu. Jadi paham itu bukan keluar, tapi paham itu ke dalam. Apa yang kita dapatkan itulah apa yang kita pahami. Belum tentu yang kita mengerti itu kita pahami. Tapi kalau sudah kita pahami, pasti kita akan mengerti. Lalu setelah kita memahami, neng kokom. Lalu kok kenapa ya? Setiap malam kok jadi terbayang-bayang wajah kokom. Kalau tidur terbayang wajah kokom. Melihat pohon pisang ketebak angin, seperti neng kokom ngedadahin. Sampai melihat kodok aja jadi kayak ngelihat kokom. Nah itu sudah mulai merasakan. Kalau nggak ngelihat kokom sehari, rasanya hidup itu hampa.
Kalau nggak ketemu sama kokom sekali, kok makanan itu nggak enak. Nah, itu sudah merasakan. Lalu mulailah melakukan pendekatan kepada kokom. Nah, itu mulai mengamalkan. Jadi orang mulai mengamalkan itu setelah betul-betul memahami lalu mengamalkan. Mengamalkan apa? Kokom yang kita maksud di sini bukan kokom perempuan, tapi kokom yang dimaksud di sini adalah kitab Al-Hikam. Mungkin yang hadir di sini ada yang blank sama sekali teu nyaho hikam teh naon. Ada? Da kadieuna oge dititah ku kolot sia Badung we gerang hiluan hikam geura. Ada yang begitu? Ada yang da abdi mah milu ka dina ge panyetina teh kana agrog. Ka bawah. Ada yang memang hayang ngaji ada. Ada yang sudah pernah dengar dari flash disk, dari YouTube, dari pangarsa uang. Lalu masa sih kok di alam maya terus? Sekali-kali dong di alam nyata ini. Karena sesungguhnya hidup itu tidak cukup dengan alam maya. Karena alam maya hanya berdasarkan sinyal dan kuota. Ya. Sedangkan kehidupan nyata tidak bisa kita cuma pakai sinyal dan kuota. Dan wase goblok cok. Dahar ku sinyal jeung ku kuota tidak. Mohon maaf ini kalau bahasanya agak kurang bagus. Ada bahasa-bahasa Tarsannya. Tetapi mungkin itulah kelemahan saya, di situ kejelekan saya, kurang baiknya saya. Saya pernah mencoba menjadi orang yang alim, yang tidak bicara kasar. Justru malah teman-teman ini nganggap saya sakit. Aya naon itu Wak? Teu kuna naon. Soke nyarios atuh wakca jadi. Padahal saya pengen nggak ngomong-ngomong yang kasar, tapi kalau saya ngomong kasar, ieu cager jadi. Jadi aneh tentu nanti ini. Jadi lamun kitu teh justru orang tuh disebut geringa. Entahlah yang aneh itu siapa. Secara benar, jadi pemahaman hikamnya itu secara benar. Untuk sampai pada benar itu orang kadang-kadang harus mengalami tidak benar. Untuk mencapai benar itu kadang-kadang orang harus mengalami tidak baik. Untuk mencapai benar itu kadang harus mengalami kepahitan dan cobaan. Tidak apa-apa. Karena tidak ada itu tujuan tanpa perjalanan. Maka pemahaman secara benar dan sungguh-sungguh. Jadi yang ngaji hikamnya setengah hati, anu ti imahna rek idit, urang mah pembukaane hungkul gedeng dege balik. Nah aya nu kitu da ya teh aya. Geus katingali geus ka ameu gitu. Nah, insyaallah. Itu tidak sungguh-sungguh. Apakah kamu mencintaiku? Kata kokom teh. Aku mencintaimu yang benar sungguh. Baru sekali sungguh aja belum sungguh-sungguh. Harus 2 kali sungguhnya secara benar dan sungguh. Kalau kita kaji Al-Hikam ini, kita pahami dan kita amalkan Al-Hikam ini secara benar dan sungguh-sungguh adalah kunci untuk mencapai sukses. Jadi the way of success, the way to success, the way to success of Al-Hikam. Cara menuju sukses melalui perjalanan kitab Al-Hikam. Bagaimana itu bahasa Inggrisnya saya nggak ngerti lah. Pokoknya nama kumaha carana sukses dalam segala bidang. Dalam segala. Jadi bukan begini, hikam itu untuk kiai saja tidak, saudara. Hikam itu hanya untuk orang-orang yang sedang belajar tarikat saja tidak, saudara. Dalam segala bentuk apapun. Mana bentuk apapunnya? Lanjut Kapten. Ibahat. Iman, ibadah, kesehatan. Satu, mengistilahkannya ibahat. Ibahat itu bagaimana caranya memperbaiki iman kita. Kalau iman kita ingin benar dan baik, maka belajarlah dengan cara Al-Hikam. Ibadah kita tidak akan baik dan sempurna kalau kita tidak memakai pola Al-Hikam. Kesehatan. Jadi kalau ada peserta hikam yang tidak sehat, ini akan jauh sekali.
Ini sehatnya sehat zahir, sehat batin. Bukan hanya sehat di zahirnya, tapi juga kesehatan di batinnya. Terus Mandimi, apa itu mandimi? keamanan, pendidikan, ekonomi. Keamanan, stabilitas, keamanan negara, keamanan bangsa, keamanan suatu komunitas itu tergantung bagaimana cara memahami kita dalam Al-Hikam. Jadi kalau kita tidak aman Indonesia saat ini, yang perlu bukan menambah pesawat tapi memperbaiki pola kehidupannya dengan Al-Hikam. Terus pendidikan. Pendidikan kita ini kan kebanyakan hanya memintarkan. Ini mohon maaf, ini yang belum pegang materi, apa memang sudah sangat tidak punya gitu? Atau nggak pesen tapi can aya? Hah? Kita lakukan. Karena kita buku besarnya, buku pintarnya ini. Sampai nanti aurod semua ada di sini. Jadi lamun teu boga buku materi ieu rada riweuh ngaji kau ini. Gitu. Jadi mohonlah sisihkan rokoknya, sisihkan jajannya untuk membeli materi ini. Oh usaha Kang materi. Saur wa sirahna di ilmuan, beteng nadi esian, sare nadi karpetan, ongkos nama. Nah, kata gua begitu. Kunaon ini nama tadi bantalan, leungit bantal. Iya Pak, kami sudah beli bantal itu lebih dari 500, cukup lah untuk peserta hikam. Tika ayeuna teh leungit jadi olok bantal. Ting dihakanan gitu ke peserta. Bening kulapan. Nah, pendidikan. Pendidikan kita itu sesuai dengan amanat pendiri bangsa. Ingat, pendiri bangsa BPU PKI, Badan Usaha untuk Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu adalah para ulama. Nah, para ulama menetapkan di dalam Undang-Undang Dasar bahwa tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini jangan kita plesetkan dulu. Udah serius lain dulu. Nah, mencerdaskan kehidupan bangsa. Lah, bukan memintarkan saudara, tapi mencerdaskan. Di sini orang kadang tidak memahami perbedaan pintar dan cerdas. Pintar itu tahu karena diberitahu, itu namanya pintar. Cerdas itu diberitahu satu, dia tahu 1000, itu namanya cerdas. Pintar itu di otak, cerdas itu di hati. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa adalah memperluas pemahaman hati seseorang tentang bernegara. Jadi pendidikannya pendidikan hati. Oh, kalau begitu orang yang berpendidikan harus belajar Al-Hikam. Menurut kami, hemat kami ini orang-orang sivitas akademika. Kami orang-orang yang ya belajarlah S1, S2, S3. Habis S itu cuma sampai 3. Makanya kalau ke kiai itu syaratnya 3 S. Kalau sekolah itu paling tinggi S3. Tapi keajengan mah 3 S. Soan, sungkem, sajet. Selesai. Enggak saya ulangi. Mau dijelaskan bisa disangka itu kayaknya. Jadi soanmu cukup lah. Sungkemmu juga mantap, sajenmu kurang. Karena di bumi juga diberikan 3 S. Pendidikan. Jadi ini pendidikan, bukan pembelajaran. Kalau belajar itu dikasih tahu itu belajar. Pendidikan itu harus diberi contoh. Jadi makanya bagaimana kita menjadi baik dengan mencontoh kepada orang-orang yang baik. Itulah pendidikan. Bukan pembelajaran. Hikam itu pendidikan. Terus ekonomi. Kenapa ekonomi kita merosot seperti celana yang terlalu longgar? Karena memang orang-orangnya belum belajar Al-Hikam sehingga belum mengetahui tujuan ekonomi diperkuat itu untuk apa. Bukan untuk memperkaya seseorang atau perorangan, tetapi untuk memperkuat
ketahanan ekonomi negara, ketahanan ekonomi nasional. Sehingga targetnya adalah seluruh umat Islam di dunia itu kaya raya dan menguasai. Amin. Jadi di sini di dalam hikam itu tidak ada itu namanya mu'alim petot, tidak ada. Ada kalau mengistilahkan mu'alim petot kan gitu. Dah di makumat tibang aja ngaleting. Tidak ada. Tidak ada di sini namanya MG, mu'alim gemol. Nu ditempat di batur dengan gemol ini jeung bawaan. Tidak ada itu namanya di sini mu'alim kobet. Bagaimana caranya mendapatkan? Sehingga uang mengistilahkan orang-orang yang selalu melihat lebokeun dan gegeleun itu seperti ikan lele melihat mohon maaf kotoran, ningali tai. Datanglah kotoran mengisi sedot. Nah, istilahnya surudut. Jadi ningali harta batur teh mana disedot kurang gimana dasar lele. Sehingga dengan belajar hikam tidak ada kita mendatangkan hubungan ke hayang dibere, hayang barang penta, tidak. Sehingga Allah mengistilahkan yang seperti itu namanya surudut. Apa itu namanya? Surudut. Sehingga ada panggilannya. Kemana malim? Surudun. Dengan gegeran jeung lebokeun ya. Jadi nanti tidak boleh ada lagi alumni hikam yang menjadi surudut, mualim surudut. Jadi nanti gampang. Kalau ada kiai atau ustadz atau ajengan yang nempel ke bupati, ke orang-orang kaya untuk mendapatkan gonimahnya, mendapatkan uangnya, mendapatkan kesenangannya, tinggal kita teriakan, "Kemana mualim?" Jawab, itu terus lakdatik, akhlak budaya politik. Akhlak. Hikam mendidik kita tentang akhlak. Hikam mendidik kita bagaimana berbudaya dengan baik. Ingat hadirin, bangsa yang baik adalah bangsa yang budayanya baik. Sehingga Islam masuk ke Indonesia tidak berdasarkan kekerasan seperti apa yang disampaikan. Tidak berdasarkan peperangan seperti apa yang disampaikan. Perang kita lakukan hanya karena kita diwajibkan untuk berperang untuk menegakkan agama. Tapi pada dasarnya dibarengi dengan budaya. Bagaimana kita memasukkan agama ke dalam budaya. Jadi apapun budayanya, mau budaya Sunda, mau budaya Jawa, Batak dan lain sebagainya, kita kita beri rasa Islam di sana. Sehingga goalnya akan baik. Dan politik. Dalam hikam juga kita dilatih untuk berpolitik. Politik itu adalah polit dan etik. Etika adalah menguasai. Maka wajiblah sahabat-sahabat di hikam ini, para salikin ini menjadi orang-orang yang mampu berpolitik. Berpolitik bukan berpartai hadirin. Berpolitik adalah bagaimana menguasai seluruh manusia dan meluruskannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah politik yang menurut kami yang kami pahami. Apapun partainya. Sekarang jangan mengatakan partai paling Islami, orang namanya politik itu tidak ada sarungnya. Nah, tetapi bagaimana kita meluruskan kalbu kita supaya kita lurus kepada Allah sehingga apapun politik yang kita lakukan, goalnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kami latih anak-anak kami untuk belajar di politik, di partai apapun. Pokoknya aya kesempatan jadi RT, kuasai RT. Aya kesempatan jadi RW, kuasai RW. Terus jadi lurah, boga duitna, dar nyalonkeun. Anggota dewan, kuasai dewan. Terus sampai ke pemerintahan, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Seseorang yang memiliki terah raja, idza dakhalu qaryatan, apabila masuk ke dalam satu komunitas, afsaduha, kita akan mengalahkan dan kita akan menang. Seperti yang tertera dalam tujuan Pondok Pesantren Az-Zainiyah, berilmu, akhlak, hidup, dan menjadi pemimpin sejati. Terus? Untuk mewujudkan Islam sebagai pelopor peradaban dunia. Untuk mewujudkan apa?
Islam sebagai pelopor peradaban dunia. Mana Islam? Yuk agama Islam lega. Islam teh damai tur. Islam teh bener tur mulia, damai luas tur. Tarukuna lima utama amalkeun masing sampurna. Jadi sudah sekarang tidak ada lagi personal to personal. Geus teu aya deui hari ini, copotkanlah manusia-manusia pribadi. Keakuan, keegoan aing buka semua. Tetapi marilah berbaur menjadi satu nama besar, yaitu Islam. Paham? Tidak ada lagi sekarang Ustadz anu, tidak ada lagi sekarang santri anu. Yang ada sekarang adalah bagaimana kita ikut bersama dalam memperjuangkan Islam. Sehingga kalau masing-masing orang sudah bertujuan untuk menegakkan Islam dengan cara yang baik dan benar, maka akan tersusun menjadi satu lingkungan yang Islami. Jadi mual ayat dunia, tidak ada dunia itu Islami kalau tidak ada negara yang Islami. Saya tidak menyebutkan negara Islam, hadirin, negara yang Islami. Beda tuh. Islam itu nama, Islami itu memakai. Jadi tidak perlu merubah Pancasila, tidak perlu merubah struktur negara, tidak perlu menggulingkan negara, tidak. Cukuplah menjadi pribadi-pribadi yang Islami, mencerminkan kerasulan, mencerminkan keislaman, maka akan tercahaya Islam di bumi pertiwi kita Nusantara. Amin. 10 keutamaan kitab Al-Hikam. Barangkali ada yang mau melanjutkan? Aku Kapten Kene sok. Satu-satu ya. 10 keutamaan kitab Al-Hikam. 1. Disusun oleh ahli ilmu dan amal. Yang pertama, kenapa kami menyusunkan 10 keutamaan kitab Al-Hikam dan ini dinaikkan di banner kami supaya kita tahu targetnya. Target kita belajar hikam itu untuk apa? Bukan untuk mengalahkan orang lain. Bukan untuk kelihatan paling sok sufi sehingga beres kaji hikamnya kelantas bisa gede-gede enong. Oh, di udang tapi kahese sujud. Baliku gede gitu. Saking gedenya udangnya tapi kahese sujud. Teka katuruban Pak non teh geuningan. Teh kumaha mimitina? Itu Pak Wali Songo itu dalam filmnya. Sutradaranya belum belajar takrib. Iya, sutradara film Wali Songo itu belum belajar takrib. Jadi sutradaranya tidak tahu pakai udang itu bagaimana. Syaratnya sujud berapa tidak tahu. Saya itu naplok segede gitu dengan. Eta insyaallah. Jadi bukan. Utamakan raksa, tinggalkan gaya. Apa katanya? Utamakan rasa, tinggalkan gaya. Apa katanya? Utamakan rasa, tinggalkan gaya. Jadi nggak perlu gaya-gayaan. Sufi itu rasa, bro, bukan gaya. Beres studio ngaji hikamnya kotos be cetrok. Abdi terus belajar hikam tina grup. Insyaallah. Nah, anggar ujung-ujung namanya yang lebokeun. Mana malim? Gagayaan gitu yang disebut hebat. Wah eta geuningan make udang ajengan eta mah di dinya ilmuna. Ini kalau ada yang lihat di depan ada ajengan pakai udang karena di situ memori chipnya di situ dia. Kalau dibuka itunya enggak ada kadang tuh bisa we ngaji. Jadi memang asalnya RAM-nya cuma 512. Kalau sudah pakai itu RAM-nya menjadi 4 tera gitu. Seperti itulah. Keutamaan kitab Al-Hikam. 1. Disusun oleh ahli ilmu dan sedikit kami ingin bercerita tentang apa yang diceritakan oleh
penjaga Makbarah Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu di Kairo. Berada di Dead Town. Dead Town itu kota mati. Kota matinya itu sejauh 15 km. Berada di Dead Town, di ujung Dead Town itu ada satu masjid di persimpangan. Bersih, rapi, enak tempatnya. Enak tempatnya, disitulah dinamakan satu makbaroh yang bernama Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tidak ada kalau di Mesirnya itu bapak-bapak menyebut Ibnu Athaillah mereka marah. Karena kebiasaan orang Mesir itu untuk tawadu pada dirinya dia mengenakan Ibnu. Tapi kalau orang-orang mengatakan kepada memuliakannya dengan mengatakan Abi, contoh Abil Hasan Asy-Syadzili, Abil Abbas Al-Mursi, terus juga pengarang Burdah Desa, Abi Al-Bushiri. Jadi mereka mengatakan para ulama itu Abi. Maka banyak juga di kita alumni Mesir yang mengatakan kepada kiainya itu sebagai Abi. Biasanya kalau menyatakan Abi itu orang-orang yang pernah kuliah di Mesir. Kalau mengatakan Abuya itu orang-orang yang pernah belajar di Yaman, di Tahrir, seperti itu. Contohnya Buya Yahya gitu, itu karena belajar di Yaman. Kalau di Mesir biasanya Abi gitu. Abdi Mada di Nagrog jadi Obay, jangan. Ngesengaran masing-masing itulah. Ya gitu. Disusun oleh beliau begini ceritanya. Zaman dahulu, pada zaman dahulu adalah seorang ulama ahli hukum. Kalau tidak salah beliau bermazhab Maliki. Kalau tidak salah, mudah-mudahan saya salah. Tepati kadengikeun teu mah. Tepati kadengikeun bermazhab Maliki dan beliau menggali hukum dengan baik. Ada yang mengatakan mazhab beliau adalah mazhab Syafi'i. Orang-orang hukum itu di sana itu agak kurang bagus hubungannya dengan orang-orang sufi. Jadi ulama fuqaha di sana itu kurang bagus hubungan dengan ulama fikih, ulama sufi. Kalau di kita di Indonesia ulama fuqaha itu kurang bagus dengan ulama alat. Jadi orang mah kalau kita ngaji alat pasti disurahkan ke ulama fikih. Lamun orang ngaji fikih pasti disurahkan ke ulama alat. Itu. Sehingga waktu saya mondok di tempat ilmu alat, itu teman-teman yang dari fikih kaget, itu pesantren atau tarsan. Sehingga pas saya mondok di tempat fikih, saya disebut orang paling tidak sopan. Karena memang bertentangan. Kalau di Mesir bertentangannya itu ulama fuqaha itu dengan ulama sufi. Karena kadang-kadang orang-orang sufi itu agak sedikit mengabaikan tentang syariat. Kadang-kadang. Lalu beliau agak berseteru dengan seorang ulama sufi di daerah Iskandariyah yang bernama Sayyid Abil Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu. Abil Abbas Al-Mursi adalah murid atau mursyid kedua daripada tarekat Syadziliyah. Beliau adalah murid dari pendiri tarekat Syadziliyah, yaitu Sayyid Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidul A'zam Abil Hasan Asy-Syadzili yang berada di Luxor, Mesir Utara, punya murid terbaik dan menjadi mursyid pelanjutnya yang berada di Iskandariyah. Nah, Abi Athaillah As-Sakandari ini aslinya dari Iskandaria, Alexandria. Tapi beliau belajar dan mengembangkan ilmunya di Kairo. Selalu berseteru. Wah, silih hantem antara Abil Abbas Al-Mursi sareng Ibnu Athaillah As-Sakandari. Lalu pada satu kesempatan beliau kembali pulang ke kampung halaman untuk berziarah kepada makam orang tuanya, orang tua saya.
Waduh, bener itu ngalamun aja. Orang tua saha? Ibnu atau Ilah Sakandari. Di mana? Iskandaria, Alexandria, Iskandaria. Dan di Iskandaria itu ada siapa? Abil Abbas Al-Mursi. Saya pernah berziarah ke makam seluruhnya. Abil Abbas Al-Mursi. Jauh antara rumah orang tua Ibnu Athaillah dengan rumah tempat pondoknya Abil Abbas Al-Mursi itu agak berjauhan. Saat beliau kembali ke rumah orang tuanya, biasa menjelekkan ulama sufi. Lalu saat malam hari saat beliau sedang sholat tahajud, terdengarlah suara Abil Abbas Al-Mursi ke dalam hatinya. Kadamu. Itu yang pengarsa uwa sebut wa nuruhu asra'u min kalamihi. Cahayanya lebih dahulu daripada ucapannya. Sehingga bergetar dirinya. Sehingga beliau, itu gentlenya ulama zaman dulu, ai amak teh lain ngingkah. Mengakui sudah langsung datang ke Abil Abbas Al-Mursi. Mengambil ijazah atau talqin dari Abil Abbas Al-Mursi. Berguru kepada Abil Abbas Al-Mursi. Mulai mendalami tarikat dari Abil Abbas Al-Mursi, tarikat Syadziliyah ini. Lalu karena hebatnya beliau dalam bidang ilmu, lalu beliau rajin dalam mengamalkan, sehingga jadilah Abi Athaillah As-Sakandari sebagai mursyid ketiga Syadziliyah. Jadi yang punya kitab hikam ini adalah mursyid ketiga thariqah Syadziliyah. Ai kurang atuh kok diri anak Sabadia bagaimana ya, tidak apa-apa hadirin. Bapak-bapak sholat di Masjid Muhammadiyah sah apa enggak? Sah, ya berarti kitab dari pemahaman dari apa itu namanya? Dari hikam ini bisa kita amalkan karena tarekat itu tujuannya sama, ingin sampai kepada Allah. Ya, jadi ceritanya seperti itu, cerita singkatnya. Katanya saya juga tidak mengalami waktu itu, tapi kata kuncinya seperti itu dari apa yang saya pahami karena kuncinya juga bicaranya bahasa Arab Mesir gitu. Bagaimana Arab Mesir? Zayak, kuis. Coba naon eta tulisan Arab dah hese atuh teh. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair. Fi khairin wa afiyah. Eta mah fushah. Kif halat? Kuis. Nah itu Mesir. E B T C. Itulah ejahan orang Mesir. Itu ilmu dan amal 2. Intisari dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi hikam ini tidak sapamikiran anjeuna, tidak. Hikam ini diambil dari intisari Al-Quran dan intisari As-Sunnah dari hadis Rasulullah. Jadi diambilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu diracik dalam sebuah perjalanan. Jadilah hikmah-hikmah yang terurai. Jadi tidak tawalud. Tawalud itu tidak hukum asal-asalan, saya ingat namanya tidak. Terus 3. Muncul pada saat kondisi umat Islam mengalami kekeringan ruh. Pada masa beliau ini dulu, orang Islam itu sudah mulai masuk kepada fase logika. Sebenarnya sama dengan keadaan sekarang. Ya, saya bukan mau mengesampingkan satu kelompok dan membanggakan kelompok lain. Jadi pada saat orang terlalu banyak berpikir memakai otak, orang banyak memakai saintis sehingga ruhnya jadi kosong. Ruhnya jadi hampa. Kalau pakai bahasa, rasanya hilang. Rasanya tidak ku iklan. Kan iklan karena rasa gak pernah bohong, mie sedap. Karena rasa adalah segalanya, kecap bango. Yang penting rasanya jarum super.
Iklan aja mengutamakan rasa, masa ilmu nggak pakai rasa? Sehingga gara-gara ilmu tidak pakai rasa, kalau sudah mengetahui satu perkara, orang lain itu salah. Orang lain itu nggak benar. Yang benar adalah dia, karena dia tidak pakai rasa. Pandai-pandailah merasa, tetapi jangan merasa pandai. Nanti apa dia betul? Ngomong satu. Pandai-pandailah merasa, tapi jangan merasa. Merasa pandai. Harus pintar merasakan, jangan merasa paling pintar. Ini kalau sudah Al-Quran dan As-Sunnah diperkosa dengan pemahaman dia yang alatnya tidak sempurna, pemahaman tafsirnya kurang sempurna, pengalaman ruhaniyahnya tidak sempurna, sehingga dianggap bahwa Al-Quran itu hanya seperti itu saja. Sehingga ujung-ujungnya Islam ini menjadi sempit, Islam ini menjadi purat, Islam ini menjadi heret. Jadi susah membicarakan Islam. Ujung-ujungnya Islam identik dengan terorisme, Islam identik dengan radikalisme, Islam dianggap kasar, Islam dianggap tidak benar, Islam dibenci. Padahal Islam begitu luas, Islam begitu hebat. Jadi kalau kata sahabat kami ini, Kang Haji Agus sebagai kapten di IQ 4WD, kalau memang jalannya sudah terjal, tanahnya sudah banyak, yang kurang itu hujannya. Ini yang tidak paham off-road mungkin nggak ngerti. Jadi kawas off-road itu hujan gitu. Yang kurang itu rasanya. Bukan si nenek yang kurang cantik, bukan kakek yang tidak kuat, tapi mereka sudah kehilangan rasa, sehingga saat melakukan hubungan intim tepuguh lasna. Jadi geus tepuguh geus sana cangkel nyeri cangke geus. Begitu, itu kehilangan rasa. Maka datanglah pemahaman Al-Hikam sehingga memberi kembali rasa yang hilang, bumbu yang hilang, sehingga hidup jadi lebih terasa. Lasta masta, bikin hidup lebih hidup. Menjadi hidup lebih berasa. Seperti layaknya orang berpacaran. Betul? Makan dia cukup, minum dia cukup, baju dia ada, rumah dia ada, pekerjaan dia ada. Tapi kenapa kok jalan hidup itu terasa hampa? Karena nggak ada kamunya sayang. Aduh, aku itu bukan kurang uang, aku itu bukan kurang keindahan, tapi kurang kamu di sisiku. Itu. Nanti kalau sudah kamu di sisiku, tinggal dia di sisiku. Mulai ngaco. Kekeringan ruh, Ada orang itu begini kan, ada orang yang makannya cukup, minumnya cukup, hidupnya cukup, tapi dia tidak merasa puas dengan kehidupan karena ruhnya yang tidak tercukupi. Ada orang yang diamnya saja di tengah hutan, jangankan rumah, pakaian saja aja itu yang dipakai, tapi dia merasa bahagia, merasa nikmat karena ruhnya yang tidak kelaparan. Baik, maka kita sekalian, alhamdulillah hari ini masih dikasih badan, betul? Aya awakan tuh? Ada. Gini aja cara membuktikannya. Ada badannya ada? Ada otak ada? Asok dahar asok? Asok minum asok. Baik. Adakah masjid di tempat masing-masing? Jumatannya penuh? Berjamaah subuh penuh seperti Jumatan tidak? Apakah yang hadir di masyarakat itu tidak kuat sholat subuh karena kelaparan? Kelaparan tidak? Tidak. Tidak punya rumah jadi itu bisa sholat subuh itu gara-gara itu baru gak imah. Begitu tidak? Tidak.
Berarti bukan badan yang kurang pasokan makanan, tetapi ruh yang kurang makanan. Buktinya apa? Tidak kuat dia melaksanakan ibadah karena ruhnya kelaparan. Ayo nama kelaparan teh leuleus. Naon ieu naon? Buras. Celebek beak genep. Ayo ngomong leuleus itu barangkan gancang. Lulus lampetoy da orang mah nyeri beteng celos gede helm ada orang lemah. Nah, kalau lemah tubuhnya itu tidak masalah. Kenapa kita yang hidup sudah punya rumah main kontrak jeung teu kontrak malah kita mah proses. Makan setiap hari, pakai pakaian setiap hari. Kok tidak bisa kita berjamaah awal waktu di masjid? Kok susah kita melaksanakan pengajian? Kok susah kita dekat dengan para ulama? Meni hese udang penting. Karena apa? Karena ruh kita yang kekeringan. Itu garing kenaona? Ruh kita yang kelaparan. Lalu kenapa para wali di atas gunung tanpa rumah, tanpa istri, tanpa harta, tanpa benda, tapi beliau sibuk beribadah dan menikmati? Karena ruhnya yang memiliki kekuatan dan kenyang. Baik, banyak timur, banyak itu. Terus 4. Setiap hikmahnya merupakan perpaduan antara ilmu dan praktek, sehingga menjadi kunci untuk memecahkan problematika kehidupan. Ayo salik. Ini nanti akan dijelaskan apa itu salib. Begini, ada masalah nggak dalam kehidupan kita? Ada yang punya masalah? Setiap manusia itu punya masalah. Life is trouble. If you wanna life, finish your trouble. Understood? Are you understand? No, my undersleep. Nanya, are you understand? Apakah apakah milikmu under yang di sebelah bawah stand berdiri? No, my under sleep. Tidak, yang di bawah saya tidur. What the color of your teeth? Black. Goblok jin di nagrog mas nanti tengah kanan aspal. Dal tite huntu atau ini ngalieu ka hanap titit. Ini cerita bagus dun. Ada orang datang kepada saya yang bermasalah. Mohon maaf ajengan, saya punya masalah. Saya kadang-kadang kalau kesal, boro-boro orang teker mikiran batu lagi kerarungsing. Saya katakan, saya juga punya masalah pak. Ajengan, masalah saya besar. Masalah saya juga besar. Ajengan, masalah saya tidak bisa diselesaikan. Kamu aja yang punya tidak bisa menyelesaikan, apalagi saya. Kan itu juga karena pada dasarnya setiap manusia itu punya masalah. Apa sih masalah itu? Naon masalah teh? Hei, nih di mana-mana keinginan. Apa katanya? Ini kan masih malam-malam pertama ini. Seharusnya kalau saya suruh ngomong dengan tegas. Di mana-mana keinginan, di mana-mana tidak sesuai dengan keadaan dan kemampuan. Yang terjadi adalah persoalan. Jadi masalah akan timbul apabila tidak sesuai antara keinginan, kemampuan dan keadaan. Ari hayangna make Mercedes G-Class. Kahayang atau bisi teh nyaho eta hayangna make Land Cruiser. Lain Land Cruiser nyebutna ge Land Cruiser. Nah, Land Cruiser. Eta naon? Keinginan. Mampuna meuli hijet beureum kikipingna coplok hiji
dan diberi Land Cruiser. Dengan Ahmad dulu itu mobilnya bukan Pajero Sport, bukan. Hijet beureum dah. Ngawal pangersa ua pakai Land Cruiser, ada hijet ngawal Land Cruiser. Diberi didorong coplok mana hiji. Hayangna Land Cruiser. Mampuna hijet. Kaayaannya kurma hijet. Lalu digas eta hijet kawas Land Cruiser. Coplok ban, masalah. Karena keinginan tidak sesuai dengan keadaan dan kemauan. Coba kalau kita sesuaikan. Dati dituturkan Land Cruiser mangeunaheun hijet teh. Enaknya pakai hijet itu karena kalau pacaran atau sama itu bisa saling pegang. Panheureun sempit jadi pasti kacekal teh geunaheun. Nyangkere kawasna film Roma Irama. Padahal hujan kaca itu bisa dituruban, jadi nyangkere gini. Nikmat sebenarnya, tapi saat datang keinginan, jadilah persoalan. Ada yang punya masalah di keluarganya, ada? Sama istrinya ada punya masalah, ada? Kenapa punya masalah? Karena kamu mau nikah. Coba kalau kamu dulu nggak mau nikah, mungkin nggak punya masalah dengan istri. Betul? Ada yang punya masalah dengan mertua, ada? Karena kamu bukan Nabi Adam. Coba kamu jadi Nabi Adam, nggak punya masalah dengan mertua dia. Dan seorang laki-laki atau seorang manusia yang baik itu, kalau punya keinginan, siap menyesuaikan dengan keadaan dan kemampuan, dan siap menangani semua persoalan. Itu baru hikam, bro. Itu ya mah kahayang luhur kagableg eueuh ningan aya masalah mewe. Mana cager? Ada persoalan, ada? Hilir mudiknya persoalan dalam kehidupan kita. Kadang menghabiskan waktu kita, betul? Menghabiskan rasa kita, menghabiskan energi kita. Ingat Bapak, masalah itu bikin habis energi, Pak. Makanya jangan terlalu banyak masalah, insya Allah umurmu panjang. Iya, kok petani yang tukang nyangkul itu umurnya lebih panjang daripada para pemimpin loh Pak. Karena apa? Karena yang dihadapi masalahnya cuma cai saat. Masalahnya cuma segitu. Resikonya juga cuma segitu. Pada saat kita banyak masalah, lalu datanglah hikmah-hikmah dari Al-Hikam. Karena setiap hikmahnya merupakan perpaduan antara ilmu atau sains dan praktek. Antara pengetahuan dan praktek. Jadi kenapa hikam bisa menjadi the way of solution, the solution of why, solusi dari setiap masalah? Karena hikam ini pengetahuan yang sudah disesuaikan dengan praktek. Pan ayana masalah teh gara-gara ada keinginan yang tidak sesuai dengan kemampuan dan Nah, keinginan ini kita anggap ilmu. Kemampuan dan keadaan ini kita anggap praktek. Hikam ini sudah dimatangkan ilmunya dan sudah dipraktekkan. Sehingga saat kita bertemu dengan masalah, dia bisa menjadi solusi dan kunci untuk memecahkan problematika kehidupan kita. Jadi nanti kita kalau ada apa-apa urungkeun eta hareudeung urang. Urang kada ih berkaing tong tarik teh. Kalau nanti kita punya masalah apa-apa bisa dijawab dengan Al-Hikam simpenan adalah luhur. Hello. Turina di luhureun eta. Jadi joblot ka ditu tong ka urang. Si kakabueun ge. Jadi
Hikam itu ibarat gudang kunci. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini tahu bengkel atau tidak? Nyaho bengkel tuh. Di situ nyaho bengkel-bengkel acan. Pantas mobil butut dianggap halus atau apa jeung bengkel. Tahu bengkel tahu? Kipas mana sih? Entong nu gede itu. Iya. Kurungkeun kaluhurkeun. Meureun. Asa teu kudu gitu loh nu gede. Nah, baik kalau tidak bisa enggak apa-apa. Hihi dan ku nih. Tuh jadi ngaco itu gara-gara ya teknis ya. Baik ulangi. Udah perhatinya ke saya. Yang ngajar kan bukan Mang Jalu. Nah. Baik. Oh dari masalah Nabi teh. Bengkel. Tahu bengkel tahu? Bengkel itu untuk apa sih? Memperbaiki apa? Yang dibengkelinya mau kalau bengkel motor berarti memperbaiki, kalau bengkel mobil memperbaiki. Oke. Di bengkel ada kunci-kunci atau tidak? Bengkel yang baik itu yang lengkap atau yang tidak lengkap kunci-kuncinya? Yang lengkap. Contoh saya punya bengkel Waadang atau Mang Maman punya bengkel. Dia lengkap kunci-kuncinya. Timimiti tong tarik teuing lo, letikan saeutik. Timimiti kunci-kunci nu laletik, kunci-kunci kecil. Toolkitnya sampai kunci sok, sampai kunci Inggris, Rusia, Prancis, Jerman. Eta kunci dengan kunci Inggris hungkul hiji dilicik namanya. Masa Inggris menjadi kunci untuk semuanya? Itu kan pertanyaan gitu beneran. Kunci-kuncinya lengkap, sampai alat ngelas, alat ngepres, semua lengkap. Kenapa kunci-kuncinya lengkap? Jawab. Hoi. Ayo mana orang dikir nggak? Tahu bengkel? Ada bengkel yang kunci-kuncinya lengkap. Kenapa kunci-kuncinya lengkap? Jawab, ayo mampu Anda jawab cuma. Pir aku dengar gitu-gitu aja ditanya. Kok mau ditanya deh. Kenapa? Untuk menjawab semua betul? Jadi kenapa bengkel kunci-kuncinya lengkap? Untuk menjawab semua persoalan yang ada di bengkel. Datang mobil, lain ku kunci 10 we. Datang mobil kempes ban, kunci 10. Datang mobil ayeuna karburatorna goreng, kunci 10. Masa begitu, Pak? Kenapa bengkel itu lengkap kunci-kuncinya? Untuk menyelesaikan semua persoalan. Karena tidak semua persoalan hanya diselesaikan dengan kunci nomor 10. Tetapi pertanyaan saya, apakah semua kuncinya itu dipakai pada satu persoalan atau tidak? Coba jawab deh si BNS. Kela kudu di ieu lah. Ngajo. Sing tarik aja. Pantas gitu nih. Tadi buka jeung naon teh jeung naon wa. Jeung naon pernah kules gitu. Santri mah lamun ngan ukur jeung uyah hitutna teh. Mun jeung enok mah bam. Itu lamun jeung daging jeung enok bam. Da kumaha nyatu. Cara ajengan kumaha rokok. Aing ngarokok ajengan naon? La jarama wala gharama illa masna wa sulasa wa ruba'. La jarama lain jarum super wala gharama lain gudang garam kecuali 2, 3, 4. Hijina di mana Nabi Wir? Bulan puasa mah tupanya gantian rokok teh korma. Geus hasupan.
Baik. Mun ngarokona Samsu batuk deh. Itu. Garpit. Jarum super. Jarum coklat. Kumaha lamun rokok teh pahpir teh. Ngajawab teh meni lalawan kieu teh kunaon cenah teh kos umum. Baik, inilah keadaan saudara. Kalau saudara-saudara mau tahu, seperti inilah keadaan saudara. Dan kami harus berubah saudara menjadi seseorang yang reaktif. Dan reaktif corona lain. Respektif. Nggak perlu perfect, yang penting respect. Saya ulangi, apakah seluruh kunci-kunci itu dipakai untuk menjawab satu persoalan atau tidak? Tidak. Kunaon ieu mobil? Iya Kang, dengan itu ngagerejet bangunan itu tidak karburator. Turunkan kunci-kunci kabeh. Mana? Eta kunci 22 buka ban. Iya buka kabeh. Goblok, arek ngomongkeun karbu jadi dibuka sawak-awak kabeh. Nanti ujung-ujungnya seperti SMK Zainia dulu. Ngabongkar hijet dipasangkeun jadi leuwih. Ieu leuwih ceuring sakeupeuk kumaha ieu? Di pulangan meureun teh tina mesinna. Tentu lah ngajogrok tika poe ieu teh buru-buru. Tidak hadirin. Jadi hikam yang segini banyak, berapa hikmah itu? 300 berapa? KBT 300 sabaraha hikam? Tingali we atuh kadinya da Gusti pada tengah si bere dina materi. 284 hikmah itu adalah 284 kunci untuk menyelesaikan problematika kita, saudara. Loh, kalau kita 284 kunci, insya Allah persoalan apapun yang datang ke bengkel hikam ini akan terselesaikan. Bukan berarti 284-nya harus dipakai kabeh. Duh, boga masalah jeung mitoha min alamatil itimadi al-tamahi. Gitu Pak, biasa itu diajar mah dicobaan lah kabeh. Pecakan ku kunci ieu, lain kunci ieu. Rajet we. Jadi bukan. Nanti akan ketemu. Oh, persoalan saya tuh di sini hari ini. Karena every day is any trouble. Setiap hari itu masalah itu berubah-ubah hadirin. Tidak melulu itu saja. Keledai yang bodoh saja tidak pernah terjerumus dalam masalah 2 kali. Itu keledai yang bodoh. Kalau kita masalahnya itu aja, berarti kita lebih goblok dari keledai. Paham tidak? Masalah nanti si eta man kabelit hutangnya berarti lebih goblok dari keledai. Karena keledai yang bodoh saja tidak akan terjerumus ke dalam satu masalah 2 kali. Bermakna waktu ada masalah itu tidak kita selesaikan. Sehingga itu lagi masalahnya. Selesaikanlah masalah kita dengan Al-Hikam ini. Baik, terus 5. Bahasanya supel. Bahasanya supel. Supel itu apa? Supel itu bahasa Arabnya itu ijaz. Apa ijaz? Lapadnya sedikit, maknanya banyak. Itu, lo kayak punya jenengan itu loh. Lah itu kan supel. Dagingnya setete, tapi anaknya akeh. Supel itu bahasanya ringkas, lugas, tetapi bisa menyelesaikan persoalan. Itulah hebatnya hikam. Terus 6. Dasar-dasarnya akurat. Akurasi dasar persoalannya itu jelas.
Maka nanti kita diajarkan tentang studi kasus. Persoalan yang terjadinya itu apa? Dijawab dengan apa? Sehingga karena dasarnya akurat, sehingga penyelesaiannya juga akurat. Mohon maaf. Kalau ke dokter, ada yang pernah sakit? Oh, Firaun Kang can pernah gering mah. Firaun teh sok gering antara bebeja, beda jeung maneh teh gering oge bebeja gering. Ada yang pernah sakit ada? Sok ka dokter, sok ka dukun. Isi pada abdi mah sufi tara ka dokter. Kadang-kadang saya berpikir ini dokter tuh goblok apa tolol. Bapak, apa yang Bapak rasakan? Gering dok. Iya maksudnya sakit apa Bapak? Nah iya dokter, aing ka ditrek di ubaran, lain rek ditanya. Sehingga kalau pasiennya ngejawabnya ngelantur, dia akan cek lab. Untuk apa? Kenapa dokter harus menganalisis dengan baik, mendasar sekali, supaya dapat memberikan obat yang tepat. Punten ya, ente usum ayeuna mah ente. Teu cara baheula ka puskesmas. Dulu. Sekarang juga dulu, nanti kata orang yang akan datang. Dulu loh kata orang yang akan datang. Nah, mananya sekarang. Gering mah ubarna eta. Rieut eta deui. Dalamun genepan anu ka puskesmas bari beda-beda teh, obat eta keneh. Dulu, ayeuna mah geus teu usum. Ayeuna mah geus teu jauh. Ayeuna mah geus teu usum dulu, Pak. Kalau sekarang kan dokter-dokternya sudah profesional. Puskesmasnya sudah online. Ieu mah pan bahasa ieu vulgar. Angger we gitu dibawa kadinya teh, lain cager modar. Baik, dulu. Sekarang sudah bagus. Dulu mah baheula. Atawa mantri ding baheula mah sok aya mantri. Oh, di Dangder mah dulu ada mantri abun kan ada. Make samping, make kopea. Cek itu teh mantri aja ngan itu. Pokona nu mah disuntik. Anu migrain disuntik. Cara rangkel disuntik tapi edana teh cager kabeh. Ayo mantri abun diobarana kunaon cek teh. Loh, betul Pak. Saya berobat ke rumah sakit enggak sembuh-sembuh. Disuntik sama beliau sembuh. Padahal disuntik itu eta ada orang sarua. Bawa obat satas geuningan nu gering ieu eta obatna. Kenapa kok obatnya itu aja? Karena analisis datanya. Analisis itu penelitian dasarnya kurang akurat. Sehingga pemberian obatnya juga tidak akurat. Tetapi kalau penelitiannya akurat, contoh kami datang ke rumah sakit di Bandung atau di Jakarta. Saya bernama saya atau kami saya di Sukabumi disebut punya penyakit itu, ini, itu, gene getong. Obatnya sak bundel Pak. Ini dimakan semua. Yang enggak Pak satu-satu. Loh ya tapi semua. Iya gimana kalau saya mati? Ya itu takdir goblok. Akhirnya berangkatlah saya ke Jakarta. Lalu kata profesornya, Ustadz, silakan Ustadz ke Prodia. Mas saya nggak pro siapa-siapa Pak. Maksudnya ke lab namanya Prodia. Waduh, rada deg-degan dengan Prokadia. Aku mau prokan iya cukup orang. Prodia, dibawalah ke Prodia. Datang. Yang anehnya itu dari mulai air liur, enggak air mani aja, air liur, darah, air kencing, urin, berak, air liur, air mata, tai celi, kulit yang terkelupas, sempar rambut, semua diambil, lalu dianalisis.
Datanglah data ke dokter. Bisa kami mengumpulkan sahabat-sahabat kami para profesor. Silakan, Prof. Tapi biayanya agak mahal. Biaya bukan masalah, yang masalah itu bayar. Biaya. Benar kan? Biaya bukan? Yang masalah itu bayarnya. Biaya bukan masalah. Kalau orang mengatakan bahwa uang bukan segalanya, berarti dia sedang punya uang. Tapi kalau orang mengatakan kita butuh uang, memang dia nggak punya uang. Nah, jadi dalam mau ajarin, wah duit mah masyarakat boga duit. Mungkin saya gedeng dikit boga duit. Baik, akhirnya dipanggillah 5 profesor. Untuk minggu depan mungkin Bapak nanti Pak Ustaz kami panggil lagi ke sini. Siapa? Lalu dianalisis. Sampai ke sana 1 kali lagi Pak Ustaz. Untuk CT scan. Maksudnya apa, Pak? Scan di kota? Bukan, CT scan aja masuk. Dimasukkanlah saya ke koper, lain koper, loker gede gitu. Kalau yang benernya CT scan hasilnya otak, rekam otak dan semuanya. Yang nggak benernya pas di kemaluan triti. Wah ini yang kurang, Pak. Kurang bahagia. Masa kecil kurang bahagia. Bahagianya kalau sudah besar, itu kemaluan. Benar tak? Entah percaya ini. Tanya kan nggak kawin kira. Nah akhirnya sudah begitu disiskan. Akhirnya kumpullah 5 orang profesor. Pas saya datang ke sana itu mencekamnya seperti mau ditanya sama Munkar Nakir. Nah, iya. Mencekamnya itu seperti kita mau disidang mizanul itu amal, hisab amal itu. Ada yang begini, ada yang begini. Oke, we are on a deal. Kami sudah bersepakat bahwa Pak Haji Aang ini terlalu sehat. Nah, ayah kieu aja ini. Bapak tidak boleh memakan salad. Tidak boleh memakan salad, memakan ikan berfermentasi. Tidak boleh juga memakan salad mentah. Terus juga tidak boleh juga memakan karbohidrat terlalu banyak. Sehingga menimbulkan efek yang lain, penyakit lain. Waduh, ini ada salad ira. Untung nanti ayah Prof Dede orang Tasik. Saya nggak paham dok. Tongsok ngahakan lalab, sambal, tete salad. Tongsok ngahakan ikan lauk asin. Karbohidrat tong loba ting kejo nah. Oh gitu. Jadi saya obatnya apa? Ambil untuk donor darah. Diambillah sampel darah. Cager 3 poin ieu. Kenapa bisa mengeluarkan obat yang baik? Karena analisisnya juga jadi lebih baik dalam menganalisis data daripada banyak mengeluarkan fatwa. Ulangi, lebih baik mendalami analisis data daripada banyak mengeluarkan fatwa. Kebanyakan orang kita itu sudah langsung mengfatwakan padahal belum ditabayunkan secara selesai. Jadi masalah tuh, dagor nggak sudah sama goblok sih, kekeh heula tong main dagor. Itu persoalannya di mana? Karena ada penyebab, ada pemicu, ada penyebab, ada penyebab orang ini sakit gara-gara begadang. Pemicunya ngadahar daging doma loba teuing. Maka yang harus dijauhkan adalah penyebab, yang harus diobati adalah pemicu. Selesai. Maka karena dasar-dasarnya akurat sehingga hikmah yang dikeluarkan juga akurat. Terus 7. Praktis atau bisa dipraktekkan. Praktis, mudah dipraktekkan. Bukan mudah ya, bisa dipraktekkan. Hadirin rahimakumullah, saya bertanya kepada pangarsa uak. Pak, ari nu hese dina hikam teh naonna?
Yang sulit dalam hikam itu apanya? Ya tergantung. Pertama mungkin ya bacanya, bagi orang yang tidak bisa baca. Terus menerjemahkannya bagi orang yang belum tahu terjemahnya. Terus menganalisa untuk apa hikmah ini bagi orang yang belum tahu kadarnya. Tapi yang paling berat mengamalkannya. 2011 Pangarsa Umi sakit keras. Ini juga mohon maaf, saya naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan ini tidak sampai kepada saya. Karena uang mulai hikam 2006, 2011 Umi sakit. Saya mulai 2016, sekarang 2021 istri sakit. Ini gimana kok bisa jadi barengan kayak begini? Teka harti di kemana? Kemana lah? Kan uang itu mulai hikam itu 2000. Nah, pas 2011 Pangarsa Umi sakit lagi kajian hikam. Sampai dibawa dirawat di rumah sakit. Dan uak setiap selesai kajian berangkat ke rumah sakit. Akhirnya kata Umi biar uak enggak berat pemikiran, akhirnya Umi di rumah aja. Selesai penutupan hikam Umi langsung dibawa lagi ke rumah sakit. Dan di rumah sakit Pangarsa uak ngelapin Umi, nyuciin pakaian dalamnya. Pak, saya bilang udah sama anak santri saja. Enggak usah. Emang ada apa? Praktek hikaman, praktek hikam. Ternyata lebih berat itu mempraktekannya hikam. Dan mohon maaf mungkin kami karena disebutnya para tutor atau pemberi materi lah. Ini memang ujiannya mau subhanallah apa masya Allah ya. Memang ujiannya sangat berat. Untuk dapat menyampaikan hikam ini full test. Ngerti full test gak? Rasanya penuh. Karena kita harus mengalami dulu. Bagaimana itu disebut faqih. Bagaimana itu kami yang disebut dengan diuji kesabaran. Nah. Jadi kalau belum sekolah itu nggak ada ujian. Betul atau tidak? Abdi mau alhamdulillah cara ngiring ujian. Emang kurang dari sekolah? Yang aneh justru nggak sekolah tapi kena ujian. Itu aneh sekolahnya. Namanya sekolah pasti ada. Namanya kita belajar hikam pasti ada ujian. Nah, nanti praktekkanlah hikam dalam kehidupan sehari. Karena dia bisa dipraktekkan. Karena kadang-kadang ada orang itu membuat teori tapi sulit untuk mempraktekannya. Ayo jelema nunya, aduh mohon maaf ya sudah lagi menyampaikan materi itu ulur. Contoh, hadirin sekalian bersihkan kalbu kita dari selain Allah, bersihkan. Ngomong rek gampang, kalau ngomong ya mudah. Padahal sambil ngomong juga dia mikir dalam hatinya, amplop aing sabaraha aja. Amplop selain Allah atau bukan? Selain Allah. Jadi kadang-kadang kaburat matan indallahi antaqulu ma la ta'alu. Terus 8 sakral. Ini bukan jangan dibalikkan jadi saklar. 8 sakral. Ya itulah yang saya maksud sakral itu yang barusan. Memang satu persatu hikmahnya itu harus dialami dengan baik. Sakralnya hikam itu jangan leluconi. Jangan main-main. Alah, hikmah kasaki mah gampang. Nyawa-nyawa orang mepeg didinya. Iya, Pak. Ngalamin saya, Pak. Bagaimana rasanya yang disebut dengan inhitot anil himmatil aliyah. Bagaimana rasanya istihas. Diistihas dijauhi dari semua orang. Saya waktu itu kan berpikir begini. Nggak mungkin lah orang seperti saya.
Maya tuh nyebut saya seetik malah tentu sebut legging, menusuk siang legging, tadi potong belah dinya nah hungkul berjubang sayahan. Ya mohon maaf lah, ini kudu dibarke la kabiro lil mutakabbir, tidak disebut sombong orang yang mengaku sombong. Wala wadi'a lil mutawadi. Coba orangnya bareng-bareng la kabiro lil mutakabbir. Ayo ngomong atau ngomong wae mah teu kudu maca atuh kudu ngarab. La kabira lil mutakabbir wala wadi'a lil mutawadi. Tidak disebut sombong orang yang ngaku sombong, dan tidak disebut tawadu orang yang ngaku tawadu. Ada itu, lamun aja lamun ngaku sombong, eta sombong lain. Henteu. Lamun aya nu ngaku abdi mah tawadu, berarti tawadu teu sombong justru. Nah, baik. Sekelas saya. Mohon maaf ini bukan berarti menyombongkan diri, anak ajengan jejen, masantren lila, jabatan loba, enggak mungkin saya istihas. Enggak mungkin saya enggak punya teman. Tapi ternyata hadirin, lagu beat yang cocok kepada saya. Bertanya pada bulan, bertanya pada bintang, bertanya kepada ombak, bertanya kepada matahari, bertanya kepada karang, bertanya kepada tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Aing ngahulang sorangan. Bangko. Aing sorangan aja. Barangkali di sana ada jawabnya, Gusti kudu kumaha ya? Mengapa di tanahku terjadi bencana? Kenapa saya harus melakukan kesalahan? Mungkin Tuhan mulai enggan. Nanti kan ada kode? Maksudnya terus kan itu aing kudu nyanyi untuk niki itu tega. Melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Aing teh sok bangga ku dosa asa hebat. Atau alam mulai enggan. Alam itu manusia, teman-teman. Bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput di bawah, bergoyang berzikir illallah la ilaha illallah. Rumput yang bergoyang ditungtung nama ini kapangjaraan illallah. Curi. Cek urang sonama cuklek gunung jauh kasintung kalapa. Kadang-kadang kita juga ada istihas. Jadi kita rasakan insya Allah. Makanya setiap satu persatu hikmah, siapkan hati kita, siapkan otak kita, apalagi mata dan telinga. Sempat nunutan hebat saudara. Jago berarti. Ker diajar kunci-kunci atau nunutan. Nah eta tungtungna bongkar mobil nyesa teh. Gara-gara eta teh keur praktek nunutan. Moming mau tanya mana leuwih lila antara diajar jeung praktek di SMK? Praktek Pak. Mungkin kita belajar ini hanya cuma 8 hari. 8 hari betul ya? Dari Rebo sampai Rebo. Abdi mah Kang datangna ti Salasa eta mah getol we mah nya. Dikarieuh aing nyangan keur daharna kumaha ieu. Ah baik. Praktek kita belajar sebentar, tetapi mungkin prakteknya seumur-umur. Makanya asahlah hikam untuk datang lagi. Ini mumpung ada kesempatan ini bagi yang masih di rumah, ayo datang nih kita asah hikam kita bareng-bareng. Karena kunaonnya jaringan urang mah ongko karburator masalah tapi diomekeun teu bener wae ternyata jarum anu aya dina karbuna salah. Lanjut make jarum pentul. Ya enggak bisa lah, Pak. Sakral. Terus 9. Sebagai alat untuk membentuk akhlak mulia ulul albab di segala sisi kehidupan. Namanya pokok di ayat Quran. Alladzina yadhkuruna Allah. Nanti a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Allah wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad. Inna fi khalqis samawat. Sesungguhnya dalam proses penciptaan langit dan bumi. Prosesnya. Berarti yang kita cari adalah kualitatif. Karena berdasarkan standar proses. Inna fi khalqis samawat. Proses penciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar. Proses perpindahan antara siang dan malam. Ini bukan hanya di situ saja, tapi ini bahasa bab taklif. Bukan hanya langit dan bumi dan segala penghuni langit, ghaibus samawati wal ardh. Segala penghuni bumi. Proses perpindahan orang dari jelek menuju baik, orang dari hina menuju mulia ini waqtilafil laili wan nahar. La ayatil liulil albab. Pasti jadi petunjuk bagi ulil albab. Ulu artinya memiliki, sahib. Al-albab itu dari kata lub. Lub itu adanya di dalam kolbu. Lebih dalam daripada kolbu, lebih dalam daripada fuad, itu adalah lub. Mana gerak susunan anak lub itu lebih jenobatan kolbunya. Lebih mana gambarna anu kukurinceran. Inna ahadis sekarang teh. Macam. Inna fi jawfi ibni Adam. Banaitu fi jawfi ibni Adam qasran, aku membangun di dalam kolbunya anak Adam itu sebuah bangunan, qasran. Di dalam qasr itu, dalam bentuk itu ada sadrun, ada dada. Dalam sadru itu, dalam dada kita ada kolbu. Dalam kolbu itu ada fuad. Dalam fuad itu ada sagaf, ada bentuk atapnya. Dalam sagaf itu ada lub. Dalam lub itu ada sir. Di luar sir, di dalam fuad itu namanya lub. Yang ada di Indonesia, yang masyhur di Indonesia itu lubuk. Di lubuk hatiku, liar Pak. Lubuka, lub maneh hatiku. Ngacapruk sosok eta. Ongko nu maneh tapi nu urang. Lamun lubuk berarti lubuka hatimu. Lub itu satu. Albab banyak lub. Bentuk nanti kawas kipas angin. Punten kipas angin lain kolecer kipas angin. Ya ampun anu teh nyaho kipas angin eta da ieu tah tingali. Ya kolecerna sabaraha hiji tanu ieu nu deukeut ieu. This is kipas angin ini. There is kolecer, not kolecer in the air. Bukan kolecer yang ada di langit, itu kan 2 biji. Ya 3, 4, kadang 5. Oh. Mun hartop make kipas kos kieu goreng. Ini jadi kan hartop ya. Hartop mah kuduna makena naon teh? Fik mangawana piskolen. Nah, jadi kudu aya gaur. Wow, tah kudu gitu. Nah, kipas angin ini seperti ini lub, berputar. Nah, lub memutarkan apa? Memutarkan cahaya sir. Engke bakal dijelaskan. Engke harus tenang ya tenang. Tong bakal ieu lah. Jadi ulil albab adalah orang-orang yang mendapatkan cahaya dari amaliyah yang baik dan bimbingan ruhania dari Allah melalui para mursyid di dalam, sehingga dia menjadi cerminan yang bersih, mencerminkan Allah dan Rasulnya dalam dirinya. Ulil albab cetak itu sudah.
Jadi ulil albab itu bukan orang pinter, bukan. Orang ulil albab itu orang yang mampu mencerminkan akhlak Allah dan Rasul dalam dirinya. Makanya sebagai alat membentuk akhlak mulia dalam kurung ulil kahartin teh bahasa ieu. Untuk arti deh. Uwa mengatakan membentuk akhlak mulia dalam kurung ulil albab itu adalah orang yang memiliki lub. Lub itu di luar sir, di dalam fuad. Nganti sir itu cahaya dari Allah. Ruhnya ruhul qudsi memancar dari dalam bimbingan, dicerminkan oleh kolbu yang bersih sehingga terpancar cahaya sinarnya. Gitu. Cek lagu Emi Search. Oh, abdi mah apalagi ngan Quran eta Kang tayamum suci dalam debu. Sehingga terpancar sifat Allah dalam dirinya. Akhlaknya baik, akhlaknya mulia. Akan berbeda nanti. Aya jelema anu sopan teh tina budaya. Ada orang yang sopan itu karena budaya kasunaan. Nah memang di Sunda mah kudu senyum. Atuan cekip. Nyebut cekapnya saking sopannya jadi cekip padahal beteng ngurubuk. Cekip ruwah. Wios cekap teh. Nah, itu karena budaya. Ada memang yang sifatnya baik itu karena ada cahaya dari dalam kolbunya sehingga terpancar keluar cahayanya. Maka bagi yang sudah belajar TKN, bahasa ulil albab di dalam tanbih itu anggur buktikeun kahadean. Sina madal tina itu artinya ulil albab. Oh nanti asatara yang ngebahas kadinya. Teuing aing nu salah. Terus dalam di segala sisi, jadi segala apapun kehidupan kita, jawablah dengan cahaya dari ilahi di dalam kolbu kita. Abdi macan kaharti encan pan hikam lagi encan. Ini sebagai wawasan dulu. Terus 10. Sebagai kunci utama mencapai izul Islam wal muslimin. Sebagai kunci utama. Kunci utama teh kunci utama. Punten ieu nya punten garaduh bumi. Gaduh aya pantoan. Aya kuncian. Aya panto asup ka imah sabari hiji? Bogoh kitu ieu mah. Meni banget urang wae dua aya ti dapur hiji aya ti hareup hiji. Oh hiji we teh naon atuh kayak hiji. Pintu masuk ke rumah itu asa jarang hijinya. Pak, itu rumah apa penjara? Betul nanti kur hiji. Aya pintu utama di depan, ada pintu belakang untuk belanja. Nah, yang disebut kunci utama itu pintu utama. Jadi hikam ini sebagai the grand design mahakarya kunci utama untuk mencapai izzul Islam, kemenangan Islam wal muslimin dan umat Islam sekalian. Ayuhas salik. Apa itu ayuhas salik? Kita itu setiap manusia yang belajar hikam sudah sampai jam 12 itu waktunya istirahat. Wassalamualaikum. Istirahatlah. Bani Hasyim. Allahumma salli ala